Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman siswa baru SMP Desma Cendekia yang dirahmati Allah SWT, Ustadz-Ustadzah SMP Desma Cendekia yang insya Allah juga dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyak, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, karena sungguh Allah sudah sampaikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan ditambah nikmatnya bagi siapa saja yang kemudian bersyukur, berterima kasih, dan akan diberikan azab yang pedih bagi siapa saja yang kufur nikmat. Maka semoga yang pertama ini kita senantiasa bersyukur walaupun kondisi kita sedang diuji oleh Allah dengan pandemi corona ini. Semoga tidak menyurutkan rasa terima kasih kita kepada Allah SWT, dan juga semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada kita saat ini. Dan semoga setelah pandemi ini, setelah ujian ini, kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa, lebih sabar, lebih beriman, sehingga nanti hidup kita akan senantiasa dihiasi oleh ridhonya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berdoa semoga kita termasuk salah satu hambanya, salah satu umatnya yang nanti mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Allahumma amin. Karena sungguh nanti di padang mahsyar ketika semua bingung mencari panutan siapa, kemudian Rasulullah hadir memanggil umatnya untuk kemudian jadi satu rombongan bersama Rasulullah. Kita nggak bisa ngaku-ngaku, ya Rasulullah aku umatmu, nggak bisa. Yang bisa menuntun ke sana adalah amalan-amalan kita, sunnah-sunnah yang kita kerjakan ketika kita meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka pada hari ini, jika memang masih memungkinkan, mumpung masih ada kesempatan, mari kita laksanakan, kita teladani apa yang Rasulullah ajarkan, agar supaya nanti kita dikumpulkan bersama beliau dan orang-orang soleh di sekitar beliau di Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Siswa baru SMP Desma Cendekia yang dirahmati Allah, alhamdulillah, walaupun belum bertatap muka, walaupun belum masuk ataupun belum datang ke sekolah, tapi tahun pelajaran sudah dimulai kembali. Dan hari ini, masa-masa ini kita sedang melaksanakan masa ta'aruf yang kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita agar kita lebih siap dalam menyambut masa pelajaran yang baru. Tentu kita berharap tahun pelajaran baru ini kita sambut dengan penuh semangat, penuh rencana luar biasa, agar di tahun-tahun yang akan kita lalui nanti ada pencapaian-pencapaian besar, ada target-target yang terpenuhi, ada cita-cita yang tercapai. Oleh karenanya masa ta'aruf ini kita gunakan dalam rangka mempersiapkan diri kita. Tentu di antara kita semua ingin menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang penuh prestasi, pribadi yang penuh dengan capaian-capaian luar biasa. Seperti hal yang kita dengar dari orang-orang, kok bisa ya dia dengan waktu yang sama dengan kita 24 jam, tapi pencapaiannya mungkin bagi kita lebih besar, mungkin bagi kita wah luar biasa, padahal waktunya sama. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menjadi orang sukses, orang besar dengan pencapaian luar biasa. Tentu ketika kita ingin menjadi orang sukses, tidak lepas dari yang namanya menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Menjadi mandiri atas urusan-urusan kita, atas tugas-tugas kita, atas kewajiban-kewajiban kita, dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Hari ini status kita sudah menjadi siswa sekolah menengah pertama. Tentu kewajiban dan tanggung jawab kita berbeda ketika kita masih berada di sekolah dasar.
Ini harus kita pahami bersama. Karena jangan sampai nanti kita bersikap, kan sudah SMP, jangan sampai kita bersikap seperti anak SD lagi. Kita sudah satu tingkatan lebih atas, dan ini episode kehidupan yang sedang kita lalui sekarang. Maka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab adalah kunci, adalah salah satu tahap yang harus kita penuhi agar kita menjadi orang yang sukses, agar kita menjadi orang yang penuh pencapaian luar biasa. Anak-anak sekalian, teman-teman siswa baru SMP Desma Cendekia yang dirahmati Allah SWT, menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab tentu tidak hanya dalam aspek yang sangat kecil. Seluruh aspek kehidupan kita agaknya perlu kita perhatikan, dan harusnya diri kita menjadi mandiri dan bertanggung jawab dari setiap aspek tersebut. Paling tidak ada beberapa hal agar kita menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama dan yang paling utama agar kita menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab adalah kita ingat bahwasanya kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu seluruh kegiatan kita, setiap aspek kehidupan kita tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semut di lubang yang sangat kecil di tengah malam yang gelap gulita pun Allah tahu. Malaikat mencatat. Apalagi kita dengan aktivitas yang banyak terlihat mata, maka sudah menjadi kewajiban kita. Kita harus ingat ada hubungan baik dengan Allah yang harus kita jaga. Dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan Allah ini? Sebelum sana akan saya ingatkan sebuah perintah yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai hambanya Allah wajib menjaga hubungan baik dengan Allah. Dalam Quran surat yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia illa kecuali menyembah kepadaku. Nah, sebenarnya tugas kita di dunia ini adalah beribadah pada Allah, menyembah kepada Allah. Maka ini sebuah isyarat agar supaya dalam hari-hari kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah. Kalau kita sekarang menjaga hubungan baik bisa dengan banyak cara. Meskipun di masa pandemi yang seperti ini kita tidak boleh kemana-mana, harus senantiasa menjaga protokol kesehatan. Walaupun alhamdulillah sekarang ke masjid sudah boleh, tentu ini akan lebih mudah dalam kita menjaga hubungan baik dengan Allah SWT. Yaitu dengan pertama tentu kita melaksanakan setiap kewajiban kita dan menjauhi larangannya. Kewajiban yang harus kita lakukan jelas sholat 5 waktu. Apalagi yang putra, yang ikhwan, wajib hukumnya bagi kita sholat berjamaah ke masjid. Jika memang kondisi di sekitar kita itu sudah memungkinkan, maka mari kita ke masjid, menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, bawa sajadah sendiri dan seterusnya. Tapi jika belum memungkinkan, kondisi sekitar kita masih berbahaya, rawan, kondisi merah, kita sholat berjamaah di rumah. Karena ini menjadi kunci. Kalau kita rajin, disiplin dalam menjaga sholat 5 waktu, tentu Allah akan menjaga setiap urusan-urusan kita. Karena barang siapa yang tertata sholatnya, maka niscaya dia akan tertata urusannya. Ustaz, kalau saya sudah sholat 5 waktu, tapi kok masih sok kadang, masih urusannya belum tertata rapi, bagaimana? Maka kembali kita ingat bagaimana kualitas sholat kita. Sholat itu sudah khusyuk atau belum? Kalau sholat itu ingatnya apa? Kalau sholat persiapannya bagaimana? Apakah saat kita berangkat ke masjid itu pas iqomah?
belum ganti baju, belum ambil wudhu, tentu itu akan berpengaruh pada sholat kita. Nah ini penting. Kenapa? Karena amalan yang pertama nanti dihisab di hari akhir adalah sholat kita. Kalau kita tidak perhatian dengan sholat kita, maka jangan berharap ataupun pantas kalau urusan kita belum tertata dengan baik. Maka adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, siswa baru, mumpung masih ada kesempatan mudah, kita biasakan sholat 5 waktu. Tidak harus dibangunkan orang tua, kita bangun sendiri. Karena sungguh mama, papa, ayah, bunda, orang tua kita kan bangga ketika melihat kita menegakkan sholat 5 waktu dengan mandiri. Dan juga ini untuk orang tua, agar supaya dalam memenuhi kewajiban sholat 5 waktu ini diperhatikan luar biasa. Karena ini penting. Sekali lagi, bukan hanya untuk dunia kita saja, urusan kita tertata, dan juga karena nanti yang dihisab di pertama di hari akhir adalah sholat kita. Tentu ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tilawatul Quran. Jelas ketika kita senantiasa menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, maka kita sedang menjaga interaksi kita kepada Allah. Karena kalau setiap hari kita baca firman-firmannya, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu ikhtiar kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin di antara kita pernah pas lagi males, kemudian membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahan, kok pas sekali yang dibaca terjemahan itu sesuai yang dibutuhkan. Bersemangatlah. Karena sebenarnya melalui tilawatul Quran itu Allah pengen surat cintanya itu dibaca dengan sesama oleh kita. Maka adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, mau sejak dini ini ba'da maghrib, ba'da subuh, monggo kita biasakan tilawatul Quran. Dan tentu ini akan lebih bersemangat jika di rumah kita mengajak adik, kakak, bapak, ibu, keluarga, agar ketika kita lagi malas, kita ada saingan nih. Oh, hari ini Abi, Umi, bapak, ibu sudah baca Quran, masa aku belum? Padahal Abi, Umi bekerja, dan saya hanya belajar. Misal, jangan sampai kalah dengan keluarga kita. Maka diajak, kalau memang mau tilawatul Quran setiap hari, diajak bersama-sama. Usaha kita dalam mendekatkan diri atau menjaga hubungan baik dengan Allah juga bisa dengan yang lainnya. Bisa dengan zikir pagi dan petang. Karena ada keutamaan-keutamaan ketika kita zikir pagi dan petang. Yang paling utama adalah ketika kita zikir pagi, kita akan senantiasa dilindungi Allah dari pagi hingga petang. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika kita berzikir di waktu petang, Allah jaga kita hingga pagi hari. Nah, dengan begini kita akan senantiasa rutin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hubungan baik ini kita sudah dekatkan, kita sudah jaga dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan harian tadi, amal yaumiyah, apalagi nanti di SMP IT semacam demikian ada pembiasaan amal-amal Islami yang ini kita berharap dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim kita penuhi dulu, seperti tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ini latihan kita dalam menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena perlu diingatkan ini, nanti ketika di akhirat pertanggungjawaban kita seorang muslim itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Gak bisa nanti pertanggungjawabannya saya tak serahkan ke ustadz saya, gak bisa. Pertanggungjawabannya saya tak serahkan bapak ibu saya, juga gak bisa. Nanti di hadapan Allah malaikat itu akan menanyakan, hei kamu, masa mudamu tak pakai untuk apa? Hari-harimu disibukkan dengan apa? Itu yang nanti akan ditanyakan. Dan kita wajib menjawab apa yang kita lakukan oleh diri kita sendiri. Maka menjadi pribadi dan bertanggung jawab, mandiri dan bertanggung jawab tadi bisa kita usahakan dengan pertama menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yaumiyah. Yang kedua,
agar diri kita menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab adalah menjaga hubungan baik diri kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan rekan-rekan kita, dengan teman-teman main kita. Kenapa? Karena kita ini adalah seorang yang tidak bisa hidup sendiri. Bahkan ketika mati nanti, kita nggak bisa mengubur diri kita sendiri, maka kita butuh orang lain. Dan dalam rangka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab tadi, tentu tidak lepas dari hal-hal yang harus kita lakukan pada diri kita maupun pada orang lain. Pada bapak ibu kita misalkan, keluarga kita. Ketika kita bersekolah, kita wajib memenuhi amanah yang dibebankan pada kita, yaitu menjadi siswa yang baik, yang solih-solihah. Maka anak-anak sekalian, siswa baru SMPT Smart Cendekia, tolong diingat, kita bersekolah ini agar supaya diri kita diridai Allah SWT, dan juga agar orang tua, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita bangga dan merasakan manfaatnya adanya kita di sekitar mereka. Maka ini penting juga ketika kita bersama teman-teman kita, bersama keluarga kita, kerabat kita, kita nggak bisa kemudian bersikap seenaknya sendiri. Ada aturan dan nilai norma yang berlaku yang harus kita patuhi. Seperti halnya tadi, nanti ketika pembelajaran kita belum bisa tatap muka di SMP IT misal, nanti kita akan pembelajaran jarak jauh ataupun online. Nah, tentu ada aturan yang harus kita taati. Nah, di sini bentuk hubungan baik kita kepada sesama kita, kepada ustadz-ustadzah, kepada teman-teman kita. Ketika kita diminta untuk mengerjakan tugas, maka bentuk mandiri dan tanggung jawab kita adalah menyelesaikan tugas kita dengan tepat waktu, dengan sebaik-baiknya. Pun juga ketika misalkan ada peraturan nanti, ada pembelajaran yang dilaksanakan dengan online, nah wajib bagi kita untuk berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti. Jikalau memang belum mampu, maka nanti bisa, tentu sangat terbuka untuk bisa dikomunikasikan kepada sekolah. Misalkan ada kekurangan ini dan lain-lain. Tapi yang jelas hubungan baik kita dengan sesama ini harus kita jaga. Karena dengan ikhtiar kita menjaga hubungan baik ini akan melatih diri kita menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentu ketika nanti ustaz-ustazah memberikan tugas pada kita, sikap kita dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas itulah nanti akan membimbing kita menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat kisah-kisahnya para pengusaha sukses misalkan ya, sebagian besar dari mereka memulai bisnis ataupun usaha mereka mandiri, dari dirinya sendiri, dari hal yang kecil, dan juga tanpa kenal lelah. Dan ini yang harus kita lakukan juga nanti, menjaga hubungan baik kita dengan sesama, bukan hanya sekedar mentaati peraturan saja, bukan hanya sekedar memenuhi ala kadarnya, tidak, tapi bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin, sepenuh tenaga kita, sekuat-kuatnya kita, agar apa yang menjadi tugas kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Ya kalau diberikan tugas, sekali lagi, ya kita kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Ada jadwal, walaupun kita ada kesibukan di rumah, bagaimana sebisa mungkin kita ikuti dengan baik. Namun mungkin juga pada saat ini ketika ada jadwal untuk masa ta'aruf yang dilaksanakan secara online, maka sebisa mungkin kita taati. Nah, proses dalam mentaati itulah yang nanti membimbing kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Maka anak-anak sekalian, teman-teman siswa baru SMP IT Smart Cendekia Klaten, hubungan baik kita dengan sekitar kita, sesama kita, ini yang penting. Maka yang ketiga, kalau setelah tadi hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama, kemudian yang ketiga adalah hubungan baik dengan diri sendiri. Kenapa ini penting?
Karena ketika kita belajar, motivasi terbesar yang bisa kita raih adalah dari diri kita sendiri. Boleh jadi orang tua kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kerabat, teman-teman kita menjadi motivator besar dalam hidup kita. Tapi motivasi terbesar yang bisa kita lakukan dalam mengarungi pendidikan kita, dalam mencapai cita-cita kita adalah dari diri kita sendiri. Maka yang paling penting adalah kita menjaga hubungan baik dengan diri kita. Buya Hamka menyampaikan, ini yang paling sering terjadi di masa pandemi ini adalah sebuah kezaliman ketika kita membiarkan tubuh yang sehat itu bermalas-malasan. Maka pada saat masa pandemi seperti ini, walaupun semua dikerjakan dari rumah, bukan menjadi alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Walaupun di rumah sangat memungkinkan untuk rebahan, ayo, masih banyak aktivitas positif yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita tetap produktif. Karena sayang kalau kita ini punya potensi, punya bakat, tidak dilatih. James Bond menyampaikan bahwasanya kalau kita ini pengen jadi orang yang ahli dalam bidangnya, minimal kita itu latihan 10.000 jam. Loh, kalau kita misalkan suka sepak bola, kita tidak pernah berlatih, tentu kita tidak bisa menjadi atlet yang baik. Sama seperti halnya ketika kita bercita-cita, saya ingin jadi hafiz Quran. Kalau kita tidak pernah berusaha untuk menghafalkan Quran, tentu kita tidak bisa. Seperti halnya ketika saya ingin jadi siswa yang berprestasi, tapi kalau tidak pernah berlatih, tidak pernah belajar, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru, tentu kita tidak bisa ataupun jauh dari sana. Maka teman-teman sekalian, wajib nih bagi kita, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Janjane sebenarnya diri kita ini mampu berbuat apa sih? Kalau kita merasa, oh saya ini punya potensi yang luar biasa, maka jangan biarkan potensi yang luar biasa ini terpendam dalam tubuh yang malas. Jangan. Usahakan aktivitas di rumah kita senantiasa produktif, bikin sesuatu yang baru, mengembangkan ide dan kreativitas, senantiasa mencari hal yang baru, belajar hal yang baru. Agar apa? Agar diri kita senantiasa kita sibukkan dengan hal-hal yang baik. Bahkan kalau bisa, ini yang ekstrim nih, kalau bisa kita bikin diri kita ini capek berbuat sesuatu yang baru, atau mengerjakan pekerjaan kita ataupun latihan-latihan. Agar apa? Agar diri kita ini sudah lelah sehingga tidak mungkin untuk berbuat sesuatu yang maksiat. Ini penting. Karena rata-rata kita terlalu memanjakan diri kita sehingga kita tidak pernah berlatih. Padahal kita ingin jadi orang yang hebat. Kita ingin jadi orang yang sukses, tapi kita tidak pernah mempersiapkannya. Maka teman-teman sekalian wajib nih, mumpung masa-masa seperti ini, di YouTube banyak sekali channel-channel bermanfaat. Mari kita selektif. Bisa dipilihlah channel-channel sesuatu yang baru. Misalkan kreativitas apa yang bisa dilakukan di rumah. Tidak hanya menonton film, tidak hanya menonton drama ataupun yang lain-lain. Kita jauhkan hal-hal yang kurang bermanfaat dalam keseharian kita. Kita mulai hari-hari kita dengan sesuatu yang produktif. Dimulai dari tilawatul Quran misalkan, agar hari-harinya tertata, dijaga dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Dan paling urgent mungkin bisa kita targetkan dalam sepekan, sebulan di rumah menyelesaikan bacaan buku apa. Sesekali novel boleh, tapi tidak harus terus-terusan. Buku-buku baru yang belum kita baca itu menjadi pilihan-pilihan terbaik yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan kita. Maka tadi menjaga hubungan baik dengan diri kita, selain yang pertama jangan sampai membiarkan diri kita bermalas-malasan, yang kedua adalah kita harus mensibukkan diri kita dengan sesuatu yang positif. Dan jika memungkinkan, cari komunitas itu. Komunitas yang membuat diri kita menjadi orang yang produktif.
Dan saya kira nanti ketika sudah masuk tatap muka di SMP IT Semarjendegya ini salah satu komunitasnya. Nanti ada ketemu teman-teman yang suka sholat duha, suka tilawah, suaranya bagus, tahfidz Quran, ada yang nanti suka utak-utik komputer dan seterusnya. Itu nanti jadi komunitas yang baik bagi kita. Maka pada saat ini masa-masanya kita mempersiapkan diri agar nanti ketika kita bertemu dengan komunitas yang tepat, kita juga dengan siap dengan keterampilan kita yang sudah kita asah. Agar ketika kita sudah berkumpul dengan orang-orang baik, harapannya kita menjadi orang yang baik. Dan jikalau kita sudah menjadi baik, harapannya kita menjadi orang yang senantiasa baik. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, masa ta'aruf ini sebagai permulaan episode kehidupan kita di masa sekolah menengah pertama yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, karena kalau kita berhasil merencanakan, maka sebenarnya kita merencanakan keberhasilan. Kalau kita startnya itu sudah sukses, akan sangat besar kemungkinan kita menjalaninya juga dengan penuh kelancaran dan kesuksesan. Maka di awal-awal ini kita kembali luruskan niat agar supaya kita menuntut ilmu di SMP IT Semarjendegya ini dalam rangka mencari ridha Allah SWT, yang agar supaya dengan wasilah ilmu yang kita cari di sekolah ini, nanti Allah turunkan keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi sekitar kita, rekan-rekan kita, dan untuk semuanya, agar tidak hanya menjadi diri kita yang sukses, tapi juga orang-orang sekitar kita mendapatkan manfaatnya. Dan juga semoga setelah masa ta'aruf ini kita akan mendapatkan banyak arahan, bimbingan dari para ustadz-ustadzah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan pencapaian-pencapaian luar biasa. Dan itulah yang kita harapkan, senantiasa berdoa pada Allah dan senantiasa meluruskan niat agar dilancarkan dan diberkahi jalan-jalan kita. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Yang jelas masa-masa kita masih panjang, kesempatan masih terbentang di depan sana, dan Allah masih menyediakan sarana yang banyak bagi kita untuk meraih rezeki dan ridhonya. Maka bersemangatlah para generasi baru SMP IT Semarjendegya, sambut masa di SMP Semarjendegya ini dengan penuh semangat, dengan penuh ambisi, dengan penuh cita-cita, agar nanti ketika kita selesai di SMP Semarjendegya bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Kiranya itu semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberkahi jalan-jalan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.